Kejaksaan Agung siap bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangkap buron kasus korupsi KESI atau hak tagih Bank Bali, Joko Sugiarto Tjandra. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Umum Kejagung Haris Tiono. Haris Tiono menyebutkan kerjasama intelijen antar lembaga negara merupakan hal yang wajar dan hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. BIN diminta memperbaiki kelemahan intelijensi di Kejagung. Ini menyusul pengakuan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebutkan Intel Kejagung lemah memantau keberadaan buron kasus korupsi KESI Bank Bali, Joko Sugiarto Tjandra. Kejagung juga diminta berkoordinasi dengan Intel di lembaga lain, sehingga upaya penangkapan bisa segera dilakukan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai rencana kerjasama Kejagung dan BIN untuk menangkap Joko Tjandra, kita segera bergabung dengan reporter Putri Amanda dan juru kamera Ilham Andri Aji langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Amanda, sejauh ini bagaimana kerjasama yang akan dibangun oleh Kejaksaan Agung dengan BIN? Jurita dan juga pemirsa, berdasarkan pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung atau Kapus Penkum, Haris Tiono ini mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara atau BIN dalam mengusut kasus perihal terpidana hak tagih atau sesi Bank Bali yang dilakukan oleh Joko Tjandra. Sebelum Joko Tjandra sendiri juga sudah ditetapkan sebagai buron oleh pihak Kejaksaan Agung sejak 2008 yang lalu. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa pihak dari Kejagung sendiri ini siap bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara, apalagi hal ini juga sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Karena Kejaksaan Agung sendiri merupakan penyelenggara intelijen negara, untuk itu, Badan Intelijen Negara juga diminta memperbaiki kelemahan intelijensi yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung itu sendiri. Tentunya ini menyusul pengakuan dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Ia mengatakan bahwa intelijen Kejaksaan Agung ini lemah dalam memantau keberadaan buron kasus korupsi sesi atau hak tagih Bank Bali yang dilakukan oleh Joko Tjandra. Tentunya Kejagung sendiri juga diminta untuk bekerjasama dengan intelijen lembaga lain sehingga buronan Joko Tjandra ini bisa segera diringkus. Sementara itu, berdasarkan pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly juga mengatakan pihaknya akan segera membentuk tim gabungan yang dilakukan dengan Kejaksaan Agung untuk mengecek masuknya terpidana kasus hak tagih atau sesi yang dilakukan di Bank Bali oleh Joko Tjandra. Yasona mengatakan telah mengecek data lalu lintas orang, baik itu di pelabuhan dan juga di bandara. Dan bandara-bandara yang sudah dilakukan pengecekan adalah Bandara Ngurah Rai Bali dan juga Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara. Julita. Ya, Amanda, bagaimana terkait dengan perkembangan pencarian Joko Tjandra? Karena sebelumnya dikabarkan bahwa Joko telah tiba di Indonesia, tapi apakah Kejagung sudah tahu posisinya ada di mana saat ini? Julita, berdasarkan pernyataan dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa ia mengungkapkan Joko Tjandra memang sudah berada di wilayah Indonesia ini sejak 3 bulan yang lalu. Padahal selama ini terpidana kasus sesi bank itu diketahui kabur ke luar negeri sejak tahun 2008 yang silam. Ia pun juga sudah ditetapkan oleh buron dari pihak Kejagung sendiri. Joko Tjandra saat ini juga telah melakukan upaya hukum yakni peninjauan kembali yang sudah dilakukan atau yang sudah dilakukan yang dijatuhkan kepadanya ini, sehingga PK sendiri sidangnya sudah berjalan yakni pada tanggal 29 Juni 2020 yang lalu atau pada hari Senin. Meski demikian Joko tidak hadir ke persidangan dikarenakan dengan alasan sakit. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud juga meminta agar Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin segera menangkap terpidana kasus tagih atau sesi Bank Bali
Meski Joko Chandra sudah melakukan upaya hukum yakni peninjauan kembali, Kejaksaan Agung menyatakan akan tetap terus mencari dan juga menangkap Joko Chandra. Dan berdasarkan pernyataan dari Kapus Penkum Kejagung sendiri, Haris Setiono juga mengatakan bahwa tim kejaksaan akan berupaya menangkap buronan itu yang sejak 2008 yang lalu. Dan info tambahan bahwa sidang akan kembali berlangsung pada tanggal 6 Juli 2020 yang mendatang, yakni pada hari Senin. Hari juga menegaskan bahwa nantinya jika Joko Chandra akan ditemukan sebelum di hari persidangan, maka pihaknya akan langsung menangkap Joko Chandra. Informasi tambahan bahwa Joko Chandra sendiri merupakan buron yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oleh sebab itu, Kejagung juga maupun kepolisian harus segera menangkap. Ini tentunya ditegaskan oleh Mahfud MD. Tidak ada alasan lagi bagi orang yang masuk dalam daftar DPO, walaupun ia sudah mengajukan peninjauan kembali, tetap harus ditangkap. Bukan hanya kepada pihak Kejagung, Mahfud juga menegaskan kepolisian juga harus membantu untuk mencari dan juga menangkap Joko Chandra sendiri. Dikabarkan juga bahwa Joko sendiri kabur dari Indonesia ke Papua Nugini pada 10 Juni 2009, tepat sehari sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan putusan perkara. Dari situlah Kejaksaan Agung memang menetapkan Joko sebagai buronan. Demikian Julita, kembali ke Anda. Baik Amanda, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Putri Amanda dan juru kamera Irham Andri Aji langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan.